Nah, selanjutnya kita membahas yang namanya konsentrasi, ya. Ingat, konsentrasi. Tapi ingat teman-teman, ya, konsentrasi itu tidak sama dengan yang namanya all in. Ya. Jadi harus paham, all in semesta itu dilarang. Konsentrasi itu kamu membagi ya aset kamu ke dalam bracket kecil, ya. Misalkan kamu bisa berkonsentrasi ke 3 hal, ini juga masuknya konsentrasi. Misalkan 3 hal ini ya. A, itu apa? A itu misalkan saham. B, itu apa? Misalkan Bitcoin. C, apa? Misalkan kamu juga beli obligasi. Nah, ini bentuk dari konsentrasi. Misalkan kamu punya uang 10 juta per bulan untuk bisa kamu investasikan ya. Dengan komposisi seperti ini misalkan ya. Nah, 50 20 30 ya. Misalkan 50-nya ini bobotnya di obligasi. Oke, kamu mau stability. 30 misalkan di saham. Saham A ya. Misalkan 20-nya ini adalah di Bitcoin. Nah, ini bentuk dari konsentrasi, teman-teman. Bukan kamu punya uang, kamu terus all in ke satu saham. Ya. Apalagi sahamnya saham kecil ya, individual stocks. Ini coret ya pikiran seperti ini. Kalau kamu melakukan konsentrasi, kamu membuat sesuatu yang seperti ini. Oke? Sesuatu yang sangat terfokus, kamu tahu potensi risikonya, kamu tahu Bitcoin itu bisa turun sampai 50%, tapi kamu tahu potensi upside-nya, kamu tahu juga ya saham yang kamu beli itu bank misalkan yang dipakai semua orang, kamu tahu obligasi ya maturity date-nya, keadaan negara yang seperti apa, sehingga kamu juga bisa melakukan yang namanya DCA di sini, ya. Dollar cost average atau membeli setiap bulan ya dengan jumlah yang sama. Kalau misalkan kamu setiap bulan punya uang nganggur nih teman-teman 10 juta, teman-teman bisa investasikan 5 jutanya kemana? Ke obligasi. 3 jutanya kemana? Misalkan ke saham atau bisa juga reksadana pasar saham, RDPS. Lalu 2 jutanya bisa contoh ini dibeliin Bitcoin setiap bulannya ya. Terus konsisten yaitu strategi yang namanya DCA. Kalau seperti ini teman-teman strategi yang lebih protektif ya, lebih defensif. Dengan apa? Dengan adanya potensi inflasi itu yang selalu dan pasti terjadi. Apa sih sebenarnya ya manfaat konsentrasi? Seperti yang teman-teman pahami, orang yang selalu konsen itu selalu mencapai yang namanya tujuan. Pertama, kalau kamu punya posisi dengan conviction yang tinggi, ya, gak ada salahnya untuk kita menaruh ya size yang lebih besar. Contoh apa? Misalkan kamu tahu, oke, ini Bitcoin udah koreksi 50-60%. Bitcoin selalu memiliki siklus 4 tahunan. Ini udah 1 tahun bear market. Bitcoin ada potensi reborn. Oke, yang mana sebelumnya Bitcoin saya size-nya itu hanya 20% dari portofolio saya, ini mau saya tingkatkan, misalkan ke 70%. Karena apa? Karena momennya bagus. Ini titik yang sangat efisien untuk membeli Bitcoin. Oke, saya akan alokasikan ya 70% untuk membeli BTC. Ya, ini misalkan. Ketika kamu punya conviction yang lebih, kamu lebih oke melakukan yang namanya konsentrasi. Berbeda ya, case-nya misalkan kamu nggak tahu ya, nggak punya alpha tentang crypto market. Tapi kamu asal ya mau membeli saham 20-30 saham. Itu returnnya tidak akan semaksimal ketika kamu tahu misalkan oke ini kripto mau bottom nih, ya saya mau alokasinya sekarang 70% nih Bitcoin. A very high risk approach, tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Dan ya itu yang kami lakukan ya dulu sehingga kami memiliki dan memperoleh return yang cukup maksimal. Dua, memaksimalkan return. Ya, itulah mengapa ya. Di market itu ada yang namanya asymmetric bet. Ya, saya udah bilang ke teman-teman. Ini adalah suatu keadaan di mana teman-teman memaksimalkan return, meminimalkan ya risiko. Ini adalah konsep dari asymmetric bet. Dan terakhir, efisiensi modal.
Karena teman-teman nggak harus mengalokasikan modal teman-teman, capital teman-teman ke banyak aset, tapi kamu tembak ketiga yang kamu yakin banget ya. Itu salah satu bentuk dari efisiensi. Lalu sama seperti sisi positif ya, selalu ada yang namanya sisi negatif. Apa sih sebenarnya negatif effect dari kita melakukan yang namanya konsentrasi? Pertama ya risiko spesifik meningkat. Karena kalau itu bracketnya ya, teman-teman bagi hanya 3. Kalau misalkan ya Bitcoin drop 70%, nah ini teman-teman yang mana ini adalah 70% dari portofolionya, yaitu kamu akan merasakan drawdown sampai negatif 50% ke portofolionya. Oke, itulah mengapa ya konsentrasi juga memiliki yang namanya risiko. Kedua, ya ketergantungan pada analisis pribadi. Ya, mau nggak mau, ya karena ini kan 3 yang kamu cover. Kalau 30, kamu pasti saya jamin nggak setahu itu tentang produknya, tentang projectnya, tentang instrumennya. Tapi kalau hanya 3, ya setiap hari kamu hanya akan research mengenai hal ini. Ya, kamu mau beli BTC, kamu akan selalu riset terus tentang BTC. Kamu beli saham A, kamu akan riset terus tentang saham A. Kamu beli obligasi, kamu akan riset terus tentang obligasi itu. Oke? Dan ketiga, ya, volatilitasnya juga relatif tinggi dibandingkan ketika teman-teman sebar duitnya ke banyak-banyak tempat. Tapi ingat ya, sebar ke banyak-banyak tempat itu kurang optimum.